Tahun lalu saya sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang perusahaan untuk mencantumkan kriteria usia, kriteria good looking dalam rekrutmen. Juga harus punya yang disebut dengan entrepreneurial mindset. Ya. Banyak pengusaha sukses itu lahir dari kampus. Sudah lulus kuliah, mereka membuka industri sendiri. Tadi saya sebutkan ya, gigs or freelance worker itu jumlahnya meningkat. Dan adik-adik juga harus bisa menjadikan itu sebagai alternatif. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan startup baru dan ekonomi Indonesia itu ditopang oleh banyak UKM-UKM yang hadir. Jadi tidak hanya menggantungkan kepada lapangan kerja yang tersedia. Bahkan yang ketiga, kalau adik-adik menguasai bahasa asing, maka peluang kerjanya tidak hanya di Indonesia, tapi juga bisa bekerja di luar negeri. Dengan gaji bisa jadi lebih besar karena perbedaan nilai tukar rupiah dengan nilai asing tersebut. Jadi Mbak Tiara, sertifikasi ini jadi program utama kita. Kita terus gulirkan. Tahun depan saya membangun 17 balai-balai pelatihan untuk bisa mensertifikasi secara gratis, tapi apa yang kita lakukan tentu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Tiara juga paham, ya. Jadi banyak hal yang saya katakan yang penting buat adik-adik sekarang adalah bagaimana meningkatkan daya saingnya. Pastikan adik-adik memiliki daya saing karena memiliki kompetensi yang memadai. Jadi kompetensi. Bisa difahami? Bisa difahami? Ada lagi tadi? Tadi aku mengenai program yang mungkin bisa Bapak lakukan ke depannya terkait 1.000.000 sarjana yang memang tidak semuanya tadi yang udah saya jawab tadi. Oh, udah berarti ya, sekali. Ya, bisa bekerja bisa apa? Okay. Udah tadi. Oh iya sih Pak, maksudnya kalau saya tuh kayak bingung kenapa banyak perusahaan di Indonesia tuh menetapkan umur Pak, sedangkan di luar. Balik. Pertanyaan terakhir dari Timothy, kenapa banyak perusahaan menerapkan batas usia dalam rekrutmen? Tahun lalu saya sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang perusahaan untuk mencantumkan kriteria usia, kriteria good looking dalam rekrutmen. Tepuk tangan dong ya. Ya. Kalau masih ada perusahaan yang nakal, silakan laporkan. Ya. Jadi itu tidak boleh. Yang kita dorong perusahaan untuk merekrut secara transparan, secara objektif. Makanya program magang nasional 150.000 orang gratis. Perusahaan itu tidak perlu bayar selama 6 bulan. Bayangkan, saya yang bayar ya uang saku selama 6 bulan. Jadi kalau di Jakarta uang sakunya 5,7 juta. Magang di perusahaan, tapi syaratnya sudah lulus. Dan perusahaan mendapatkan insentif yang luar biasa. Makanya tidak perlu lagi perusahaan itu ya nakal seperti itu, karena pemerintah sudah memberikan insentif yang luar biasa kepada mereka. Tapi kita minta mereka untuk menerima anak-anak magang yang saya maksud itu adalah magang lulusan perguruan tinggi.
bukan magang mahasiswa. Jadi kalau magang mahasiswa itu di Kementerian Dikti Saintek, tapi kalau magang lulusan perguruan tinggi itu tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, waktunya sudah habis. Sukses buat Tiara. Sukses Timothy. Ya, Kiran sukses ya. Dan terima kasih pada adik-adik semua. Sekali lagi saya doakan adik-adik 4 tahun lagi sukses, lulus. Dan bayangkan saat wisuda, orang tuanya bahagia, dan disitulah adik-adik bisa membayar kasih sayang orang tua dengan senyumnya orang tua saat adik-adik semua wisuda di kampus ini. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Profesor.